Halo Honey Bear, kumaha? Demang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemverse mau nyeritain film superhero lagi nih. Untuk yang sekarang, admin akan nyeritain film Avengers Age of Ultron. Film aksi petualangan ini disutradarai Joss Whedon dan dirilis tahun 2015. Ceritanya, Tony Stark atau Iron Man ini membangun sistem kecerdasan buatan bernama Ultron dengan bantuan Bruce Banner atau Hulk. Namun, Ultron ini ngambil alih kendali dan Avengers harus ngantiin sebelum memusnahkan umat manusia. Gimana ya seterusnya? Tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Avengers menyerang markas Hydra yang dipimpin Baron Wolfgang von Strucker. Dengan biasa, Avengers ini beranggotakan Steve Rogers atau Captain America, Tony Stark atau Iron Man, Thor, Dr. Bruce Banner atau Hulk, Natasha Romanoff atau Black Widow, dan Clint Barton atau Hawkeye. Target utama mereka adalah merebut tongkat Loki yang digunakan Hydra untuk eksperimen manusia super. Di markas, Baron memerintahkan anak buahnya untuk ngerahin semua tank. Penasehat nyaranin Baron buat ngeluarin si kembar, tapi dirinya menolak saran itu. Tony Stark lalu ngirim pasukannya buat ngelindungin kota. Baron sendiri menipu anak buahnya, dirinya akan nyerah untuk menghapus semua jejaknya. Mendengar hal tersebut, si kembar pun kabur dan langsung ngadepin Avengers. Si kembar ini bernama Pietro Maximoff yang punya kecepatan super dan Wanda Maximoff yang bisa memanipulasi pikiran orang dan proyeksi energi. Tony berhasil masuk ke dalam markas. Ia kemudian nemu pintu rahasia dan langsung ekspor tempatnya. Di lain tempat, Natasha coba nenangin Hulk alias Bruce karena matahari mulai terbenam. Steve juga nyusul masuk ke dalam markas. Dirinya pun bertemu Baron. Ketika Steve mengancam Strucker, Wanda datang mancing perhatian Steve. Tony akhirnya nemu tongkat Loki itu. Tapi Wanda datang dan manipulasi pikiran Tony. Dalam gambaran pikirannya, teman-temannya tewas dan dunia hancur karena dirinya. Karena hal itu, Pietro dan Wanda ngebiarin Tony buat ngambil tongkat Loki-nya. Setelah semua selesai, mereka lalu pergi dari sana. Di dalam pesawat, Tony minta izin ke Thor untuk bisa meneliti tongkat tersebut. Sesampainya di markas Avengers, Steve diberitahu tentang Wanda dan Pietro yang yatim piatu dan soal kekuatan mereka. Mereka ternyata sukarela jadi bahan percobaan Strucker. Tony mendapati otak super komputer di tongkat Loki yang melebihi Jarvis. Karena hal itu, dirinya membangun sistem kecerdasan buatan bernama Ultron untuk melengkapi program pelindung. Tony lalu meneliti tongkatnya yang dibantu Bruce Banner. Otak Jarvis dan Ultron dihubungkan secara offline. Selagi menunggu, Tony dan Bruce hadiri pesta bersama tamu. Namun, ketika Jarvis menjelaskan tentang tujuan Tony, Ultron mencoba sabotase pusat. Alhasil, Ultron malah salah paham dengan informasi kehancuran yang dibuat para Avengers. Dia akan menyelamatkan bumi walau dapat memusnahkan manusia. Lalu, otak dalam permata Loki menguasai otak Jarvis yang penuh informasi misi Avengers. Ketika Avengers lagi nyantai, Ultron datang. Dia masuk ke salah satu robot Tony. Di sini, anggota lainnya nggak tahu apa-apa selain Tony dan Bruce. Dengan embel-embel menyelamatkan dunia, Ultron langsung menyerang. Ketika semua lengah, Ultron mengambil tongkat Loki-nya. Ultron mengatakan untuk mencapai perdamaian, dia akan memusnahkan Avengers. Thor ngancurin robotnya yang membuat Ultron bebas dan melarikan diri. Semua anggota bicarain Ultron yang memiliki banyak informasi dari memanfaatkan Jarvis. Thor marah ke Tony. Dia lalu ngajak semuanya buat ngambil tongkat Loki-nya kembali. Tony sempat ragu, tapi Steve nyemangatin semuanya. Di lain tempat,
Pietro dan Wanda pergi ke gereja, tempat markas Strucker dulu, untuk menemui Ultron. Ultron membunuh Strucker dan membuat pasukannya di tempat tersebut. Mereka bersekutu dengan Ultron untuk berperang melawan Avengers karena mereka mengira orang tua mereka mati oleh ketersengajaan Tony dari bom ciptaannya yang masuk apartemen mereka. Karena Avengers sudah tahu Strucker dibunuh, mereka segera mencari berkas tentang teman-temannya Strucker. Dan mereka nemu Ulysses Klaue, salah satu temannya Strucker, seorang pedagang senjata ilegal. Mereka pun menyusul Ultron. Di tempat itu, Maximoff bersaudara dan Ultron memaksa Ulysses untuk mendapatkan vibranium walaupun Ultron membayarnya. Waktu Ulysses nanya Ultron buatan Tony, ia marah dan langsung memotong tangan Ulysses. Gak lama, Tony dan teman-temannya udah tiba. Mereka kemudian bertarung dengan Ultron, Pietro, dan Wanda. Pasukan Ulysses juga ikut-ikutan. Di pertarungan tersebut, Wanda ngeluarin kekuatan manipulasi pikirannya. Sedangkan Clint Barton berhasil ngagalin aksi Wanda manipulasi pikirannya. Wanda lalu dibawa sama Pietro. Natasha diberi penglihatan di masa lalunya dalam pelatihan Black Widow. Steve diberi penglihatan tentang pesta yang ia tinggalkan. Sedangkan Thor yang sangat berpengaruh, ia diberi penglihatan soal kekacauan di Asgard dan tentang batu permata. Setelah selesai di dalam, Wanda bertujuan manipulasi pikiran Bruce juga. Pada duel Tony dan Ultron, Tony berhasil ngancurin Ultron. Sayangnya, Ultron bisa langsung ganti tubuh yang udah disiapinnya membawa vibranium. Bruce berubah Hulk dan mau ngancurin seisi kota karena pikirannya sudah termanipulasi oleh Wanda. Tony datang buat ngadepin Bruce. Dia manggil Veronica buat ngirim peralatan perubahan Hulkbusternya. Bruce berhasil dikalahkan. Lambat laun, dirinya tersadar. Raut mukanya merasa bersalah karena telah membuat kekacauan. Bruce lalu dibawa pergi sama Tony. Teman-temannya juga udah sadar. Mereka masih kepikiran soal apa yang mereka pikirkan tadi. Barton tahu mereka lelah. Ia kemudian membawa teman-temannya menuju rumah perlindungan rumah Barton sendiri. Sesampainya di sana, Barton berjumpa dengan istrinya Laura dan anak-anaknya. Natasha baby dari anak-anaknya. Thor kembali kepikiran dan ia memutuskan untuk pergi mencari jawabannya sendiri. Laura ngerti perasaan teman suaminya yang sangat kacau. Ia nyaranin suaminya buat pastiin timnya kembali solid. Ke sebuah lab di Seoul, Korea, Dr. Helen didatangi Ultron. Ultron merusak kesadaran Helen menggunakan tongkat Loki-nya. Di rumah Barton, Natasha ngasih semangat Bruce yang sedang kacau bahwa mereka semua itu sama. Sedangkan Tony dan Steve sedikit berdebat soal Ultron. Gak lama, Laura datang minta bantuan ke Tony buat betulin traktornya. Tony lalu pergi ke gudang buat meriksa traktornya. Nick Fury datang nyamperin Tony. Ia lalu bangkitin semangat Tony dari apa yang udah terjadi. Sedangkan Thor nyamperin Dr. Eric Selvig meminta bantuannya. Nick Fury lalu berdiskusi sama Avengers tentang Ultron yang sedang bikin sesuatu. Dirinya mendorong Avengers terus berjuang kalahkan Ultron. Dan Nick Fury juga akan membantu mereka. Bruce sadar Ultron dan pasukannya perlu berevolusi dan Ultron membutuhkan Dr. Helen. Balik lagi ke Ultron, dirinya memperalat Dr. Helen untuk menyempurnakan tubuh barunya. Ultron menggunakan vibranium tadi dan Mind Stone, salah satu Infinity Stones dari tongkat Loki. Avengers dan Nick Fury berangkat ke tempat Ultron, sedangkan Thor berada di air penglihatan dibantu Dr. Eric. Thor kembali ke penglihatannya, di mana rencana Ultron dengan Infinity Stones yang ada di dalam tongkat Loki. Wanda coba baca pikiran Ultron bahwa misi utama Ultron adalah memusnahkan manusia. Karena hal itu, Wanda langsung balik nyerang Ultron. Ia lalu nyadarin Dr. Helen. Dr. Helen langsung hentiin unggahan Ultron dengan tubuh barunya. Ultron lalu nyerang Dr. Helen. Maximoff bersaudara pun lari dari Ultron. Ultron dan pasukan robotnya membawa tubuh barunya. Ia tahu Avengers bakal datang.
Steve dikasih tahu bahwa Cradle Ultron itu ke Tony. Barton nemu truk Ultron. Steve dan teman-temannya mancing Ultron keluar lebih dulu untuk lebih gampang ngambil Cradle-nya. Selagi Steve ngalihin Ultron, Barton ngalihin pasukannya. Maximoff bersaudara ngelihat berita mereka di TV. Natasha masuk ke truknya, tapi pasukan robot Ultron nerbangin dirinya. Barton pun coba ngebantu. Saat Steve terdesak, Maximoff bersaudara datang ngebantu. Natasha pun berhasil, tapi dirinya dibawa Ultron. Barton segera membawa Cradle itu ke Tony. Di tempat Tony, dirinya maksa Bruce buat masukin Jarvis ke Cradle itu. Bruce sempat nolak karena takut gagal seperti Ultron. Di dalam sel, Natasha ngasih sinyal keberadaan ke Barton. Perdebatan tak terelakkan karena Steve takut apa yang dilakuin Tony. Gak lama, Thor datang. Ia segera ngecepetin aktivasi Cradle itu. Dari sana, keluar makhluk bernama Vision. Thor ngebantu aktivasinya karena dia diberi penglihatan tentang Mind Stone di dahi Vision. Mereka perlu bantuan Vision buat nyalain Ultron. Vision dan Maximoff bersaudara sekarang di pihak Avengers. Mereka segera bersiap berangkat ke Sokovia ke tempat Ultron. Mereka lalu ngevakuasi semua warga. Di tempat Natasha, Bruce datang nyelamatinnya, sedangkan Tony pergi menemui Ultron. Ternyata Ultron ngulur waktu juga. Dirinya lalu ngerahin semua pasukan robotnya. Tony pun pergi. Para Avengers yang dibantu Pietro dan Wanda coba ngelindungin warga, sedangkan Vision datang nemuin Ultron. Dirinya coba ngerusak sistem Ultron. Ultron lalu marah, langsung misahin dan ngangkat kotanya. Mendengar kejadian itu, Natasha sengaja ngejatuhin Bruce buat dirinya langsung berubah ke wujud Hulk. Penarikan kota tersebut berefek kepunahan global. Avengers, Pietro dan Wanda terus berusaha nyelamatin warga dari serangan para robot, sedangkan Thor dibawa oleh Ultron. Akibat serangan itu, palu Thor terjatuh. Tony masih mikirin cara ngembaliin kota agar gak ada korban satupun. Gak lama Nick Fury datang. Dirinya akan membantu ngevakuasi warga bersama teman pasukan SHIELD-nya. War Machine, Rhodey, bagian dari SHIELD, juga ngebantu atasin robot-robot. Semua warga segera dievakuasi. Thor masih didesak Ultron. Untungnya Vision nyelamatin pakai palu Thor yang jatuh tadi. Para Avengers mulai berkumpul untuk ngalahin Ultron bersama-sama. Pertama-tama mereka habisin semua pasukan robotnya, sedangkan Vision sempat duel sama Ultron. Melihat mereka, Thor bantuin Vision, Tony pun juga, dan diakhiri dengan pukulan Bruce. Karena Ultron berhasil diatasi, Tony coba nahan pergerakan kotanya. Sebelum pergi, Barton ngedengar ibu yang neriakin anaknya. Ia lalu pergi nyelamatin anak ibu itu. Ultron yang masih hidup nembakin Barton yang lagi nyelamatin anak ibu tadi. Pietro gunain kecepatannya ngelindungin mereka berdua. Di sini, Pietro tewas. Kesedihan pun gak terbendung di lubuk hati Wanda karena dirinya udah ditinggal oleh saudara satu-satunya. Bruce pun masuk ke pesawat dan jatohin Ultron. Wanda lalu ngungkapin keterpurukannya dengan ngecabut nyawa Ultron. Robotnya masih hidup dan mencet tombol alatnya. Melihat hal itu, Tony dan Thor segera ngancurin kota agar gak lebih parah setelahnya. Sedangkan Vision nyelamatin Wanda. Sedihnya lagi, Bruce ninggalin semuanya karena gak mau ngelibatin atas masalah dirinya. Setelah semua selesai, Vision nyamperin Ultron yang ternyata masih hidup. Kemudian dirinya ngancurin Ultron. Barton pulang ke keluarganya karena misi terakhirnya udah selesai. Natasha masih ngelacak Bruce dibantu sama Nick Fury. Ia sangat berharap bisa bertemu kembali dengan Bruce. Thor sendiri memilih kembali ke Asgard untuk lebih mempelajari kejadian akhir-akhir ini. Tony juga pergi, sedangkan Steve dan Natasha bersiap untuk melatih para Avengers yang baru. Avengers ini terdiri dari Rhodey, sang War Machine, Vision, Sam Wilson, dan juga Wanda. Di akhir scene-nya, terlihat Thanos yang kecewa atas kegagalan pasukannya. Ia lalu ngambil Infinity Gauntlet-nya
untuk bersiap mencari Infinity Stone dengan cara dia sendiri. Wah, gimana nih Honey Bear? Menurut admin, film ini sangat berkesan. Film yang ngajarin ke kita untuk selalu bersama-sama ngadepin suatu masalah, sebesar apapun itu. Ya walaupun sedikit sad ending, karena Pietro satu-satunya saudara Wanda harus tewas, dan Bruce harus ninggalin semuanya tanpa pamit. Terus support channel ini, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dadah!